terabaikan. Nah, khusus untuk yang kedua sudah didalami, mereka adalah K1 yang terbuang, gampang. K1 kan udah diangkat semua gitu. Iya. Jadi maksud dengan K1 yang terbuang tuh mereka justru nasibnya benar-benar harus diperhatikan. Kalau saya di DKI ada 7 ribuan gitu loh. Ini pokoknya angkatan pertama yang harus diangkat ya mereka dulu. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah sangat senior, mengabdi sudah sangat lama dibanding teman-teman yang honor 1,3. Ini termasuk dalam skema yang wajib segera diangkat. Oke, berarti ini akan kembali diperjuangkan untuk di tahun ini kah juga bersamaan? Samaan. Berarti di 2024. Ya, kita sebenarnya tinggal nunggu satu aja, PP-nya. Terus kan undang-undang nih 2023 Oktober. 6 bulan dari Oktober harus jadi 24. Kalau PP-nya udah jadi, payung hukum udah ada, segera jalan. Karena payung hukum ini menyesuaikan, ada teman-teman Kementerian Teknis, ada teman-teman PAN-RB, ada teman-teman Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, HAM, untuk sampai satu payung hukumnya kuat gitu. Nah, sejauh ini untuk pembahasan PP-nya sendiri seperti apa, Pak? Udah 80%-an selesai. Nanti kita akan ketemu lagi setelah pemilu untuk memastikan bahwa PP-nya selesai. Dan di Maret itu akan melakukan pertemuan lagi, dan di April udah insya jadi. Allah sudah bisa. Sebelum April, bahkan di Maret roadmap-nya kapan mulai pengangkatannya, kapan mulai 1,7 ini, rombongan mana dulu yang masuk, harus sudah jelas di Maret itu. Oke, berarti sudah roadmap-nya gitu loh. Kriteria sebenarnya kemarin kan pengangkatan untuk menjadi P3K yang 1 tahun, di atas 1 tahun itu seharusnya sudah bisa masuk kan untuk. Pokoknya mereka yang terdaftar mau 1 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, kalau di BKN datanya ada dan masuk dalam 1,7 masuk. Oke. Saya mau menyoroti soal data fiktif. Ya. Karena Bapak kemarin sempat kencang juga, ternyata masih banyak sekali data fiktif yang ditemukan yang tiba-tiba menjadi salah satu yang harus diprioritaskan untuk pengangkatan 2024. Tapi Bapak jangan jawab dulu ya, karena kita sudah dikode-kode untuk break sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Mardhani. Kita masih membahas soal honorer. Sedih deh, kenapa ketika membahas ini waktu begitu cepat? Tambahin. Oh, tambahin. Kita undang lagi. Pak, kemarin saya sempat melihat di beberapa media bagaimana kerasnya Bapak menyuarakan terkait dengan data fiktif. Nah, seperti apa Pak? Memang benar adanya temuan itu? Kalau bahasa teman PAN-RB dan BKNC, datanya unreliable. Diajukan tuh 2, berapa juta ketika mereka bareng dengan BPKP melakukan audit, banyak data yang kebuang. Dan karena itulah dalam pembahasan di Undang-Undang ASN, selain keputusan Desember 2024 seluruh honorer sudah masuk, sudah diangkat, selesai urusannya, juga ada kewajiban melakukan audit data. Karena kami ingin, ada 2 jenis honorer nih, honorer pejuang ya, dan ada satu lagi, saya agak keras gitu ya, honorer yang bukan pahlawan, tapi ini honorer yang saya sebut waktu itu pengkhianat lah gitu, karena mereka bukan honorer, mereka nggak kerja gitu lah, cuma karena dekat dengan elit di daerah mereka dapat privilege dimasukkan gitu loh. Nah, honorer pejuang harus diperjuangkan, dan honorer yang pengkhianat ini atau honorer yang jadi-jadian ini harus dibuang, sehingga nanti nggak ngambil jatahnya teman-teman yang sudah berjuang. Dan mudah kok, kalau ngecek ke lapangan ketahuan mana yang pejuang, pekerjaannya jelas, hari-harinya jelas, dan mana yang nggak pernah datang tapi namanya tercantum. Ini yang pengen kita buang. Alhamdulillah PAN-RB
bareng BKN bekerja sama dengan BPKP melakukan audit ini dengan seksama. Gitu. Tapi kalau Bapak melihatnya sampai adanya data fiktif, artinya ini dari sistem juga masih ada yang lemah gitu. Sampai ada. Karena memang pengajuannya banyak dari daerah. Dan institusi di daerah, misal kalau bupatinya yang ada kasus di Solok Selatan itu, yang lama dibuang, yang baru dimasukin gitu loh. Hari yang lama tuh datang ke kami 200 orang, kami advokasi, ketemu dengan Pan RB, bahkan kita temukan dengan Gubernur Sumatera Barat, tapi masih belum selesai. Kemarin kita dorong lagi biar ini dibantu diselesaikan. Bersyukurnya mereka yang di bawah kotak kati itu tidak bisa masuk ke sistemnya BKN. Data mereka di BKN ada, tetap selamat, tapi ditutup oleh di daerah gitu. Nah, ketika kita ke PN ada Pak, datanya aman kok, tidak berubah gitu. Nah, kami sedang tapi kan nggak bisa. BKN itu kan cuma pool data aja, pengajuannya tetap dari daerah gitu. Nah, daerah ini mau kita tegur biar dia sesuai dengan kenyataan, jangan mengangkat honorer yang bukan haknya. Oke, nah terkait dengan Bapak sudah menyinggung soal daerah, kita mau membahas juga soal peniadaan ASN antara pusat dan daerah ini. Seperti apa sih sebenarnya dari wacana itu nantinya ke depan? Ya tentu pendetailannya kita masih nunggu PP ya. Karena di undang-undang ASN yang baru tuh ada istilah seamless. Seamless tuh dia bisa bergerak kemana aja gitu. Kalau sekarang kan kalau udah di satu institusi ya di sini aja gitu. Kalau nanti banyak posisi terbuka, dia bisa pindah ke pusat, dia bisa turun lagi ke daerah, dia bisa ke departemen teknis, dia bisa seamless. Seamless artinya tidak ada lagi hambatan dan rintangan. Kalau emang dia sesuai kualifikasinya, dia cocok, bisa fit in gitu lah. Nah, itu yang intinya gini. Dulu selamanya dianggap bahwa namanya PNS itu seperti dinosaurus. Udah lama nggak berubah-berubah. Akan selalu kalah ketika agility-nya, daya geraknya, daya lenturnya dibandingkan dengan swasta. Nah, kita ingin ASN itu mobilitasnya tetap vertikal kah, horizontal kah, kecenderungannya kemana, itu dimudahkan. Sehingga betul-betul nanti ketemu, karena gini, bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik kalau ASN-nya tidak merasa dia pada posisi yang terbaik untuk gitu. Tidak fit in. Dia, saya bukan di sini loh cocoknya gitu. Saya maunya ini loh. Ya coba Anda coba tekun ini bisa jalan, sehingga karena ketika dia cuma melaksanakan kewajiban untuk menggugurkan, pelayanan udah tutup gitu. Tapi beda kalau yang pakai hati, emang buka lagi, udah habis waktunya, jangan kita bantu kok, ayo Pak, sini Pak, selesai. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi betul-betul ASN melayani dengan hati, ASN melayani dengan passionate, ASN melayani memang ini passion saya loh, saya berasa berharga.